Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang pertemuan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Apakah ada? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku ngelihat di sini beberapa dari kamu ya akan ngerasakan sesuatu hal dari intuisi kamu. Dimana di sini kamu sudah memperkuat keyakinan atau kamu sudah menjadi sangat spiritual sehingga akhirnya kamu benar-benar kayak bisa ngerasakan intuisi kamu yang tajam. Dimana ya kamu menemukan sebuah petunjuk bahwasanya kamu akan bertemu dengan seseorang ya di sini. Karena selama ini mungkin kamu sudah sering ya mungkin berkelana gitu ya, atau berpetualang dalam cinta, dimana mungkin kamu sudah ya mungkin bahkan kamu ini termasuk seseorang yang banyak disukai ya, banyak digemari, terus banyak orang yang intinya banyak sih orang yang pengen dekat dengan kamu, tapi kamu selalu tidak pernah serius gitu ya. Kamu merasa kayak aku masih pengen memilih nih, aku masih belum ketemu yang cocok nih gitu ya. Jadi terkesan kamu juga seorang yang mungkin prayer atau bagaimana gitu ya. Nah tapi sebenarnya kamu itu adalah dalam tahap mencari. Nah dan suatu hari aku ngelihat kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar itu mengetuk pintu hati kamu gitu loh. Dan itu kayak ngerasa, oh ini orang kok beda ya, ini orang kok ya intinya sangat berkarisma gitu loh. Seseorang ini mungkin begitu sangat apa ya, kayak itu mandiri banget, kesannya itu kayak punya power, energinya positif banget ya. Di situ akhirnya kamu ngerasa saat bertemu dengan seseorang ini ya mungkin ini adalah petunjuk, jangan-jangan ini orang yang mungkin akan menjadi pasangan aku. Karena selama ini aku banyak mengenal si A, si B, si C gitu ya, tapi belum ada yang menyangkut di hati kamu. Nah di saat ini kamu ngerasa Tuhan memberikan petunjuk kepada kamu. Terkadang kamu merasa ya, pernah kan merasa ragu juga, tapi bener nggak ya gitu ya, jadi kayak nggak yakin juga, tapi kamu ngerasa aneh gitu, nggak seperti biasanya. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya. Nah, lanjut. Di sini aku ngerasakan ya, ada keraguan dalam diri kamu. Kenapa? Mungkin ada belumnya pendewasaan dalam diri kamu, atau kamu yang masih belum ingin berkomitmen. Tetapi sejak ketemu dengan seseorang ini, kamu ngerasa mulai ada yang memfokuskan ya. Kamu mulai fokus. Kamu juga heran ternyata kan. Kok aku bisa sefokus ini ya ke dia? Kok aku hanya mikirin dia aja ya? Kok aku nggak bisa berpaling ya? Nah, di situ kamu kayak ngerasa jangan-jangan inilah yang tepat menurut kamu. Jadi pertemuan tidak terduga ini benar-benar menjadi sebuah impian kamu. Karena selama ini mungkin banyak ya orang-orang yang dekat dengan kamu itu hanya menginginkan uang kamu. Ada Seven of Pentacles. Di sini ya, kamu itu sebenarnya punya apa ya? Bisa dikatakan sukses. Ya, punya karir atau punya jabatan, atau kamu itu orang yang benar-benar ya bisa dikatakan kaya raya, beruang gitu ya, sehingga banyak orang yang mendekat ke kamu, dan lagi pun kamu juga loyal kan terhadap semuanya. Orang-orang siapapun yang dekat dengan kamu selalu memanjakan mereka dengan uang. Nah tetapi kamu tidak menemukan kenyamanan, kamu tidak menemukan sebuah kebahagiaan, ketenangan tidak, kedamaian tidak.
Nah, justru di saat kamu ketemu dengan seseorang inilah ibarat kata ada petunjuk ya. Orang tersebut benar-benar memberikan rasa nyaman kepada kamu. Dan dia juga tidak ingin memanfaatkan kamu dari segi uang gitu loh. Disitulah akhirnya kamu membuat suatu pemikiran ya, bahwasanya oh, aku pengen berkomitmen nih, padahal tadinya kamu mungkin belum berencana ya untuk menikah ataupun yang lainnya. Tapi di sini aku ngerasakan kamu mulai berpikir untuk menjalin suatu hubungan yang lebih intens. Bahkan ya, setelah kamu mengenal dia lebih dekat, ternyata ya dia termasuk dalam kriteria kamu. Ya, disitulah kamu mulai yakin, ya tidak ragu lagi untuk melamar dia di sini. Oke? Nah, di sini aku juga ngelihat ya, prosesnya juga tidak mudah ya, yang kamu lewati bersama dia. Dan mungkin jika kamu saat ini belum menemukan seseorang, dan kamu mungkin masih belum yakin dengan ini ya, atau kamu masih pengen bermain-main juga ya, yakinlah suatu saat nanti kamu akan bertemu ya, akan ada pertemuan seperti ini ya. Kebanyakan zodiak kamu ini adalah zodiak yang apa ya, banyak yang menyukai kamu dengan karakter kamu, dengan karisma kamu ya, sehingga akhirnya kamu tidak takut walaupun pergi kayak ditinggalin sama seseorang atau disakiti oleh seseorang, kamu nggak takut karena kamu yakin akan banyak orang-orang datang. Tetapi kamu tidak pernah merasa adanya kenyamanan. Kamu ngerasa ini cuma permainan, ini cuma untuk have fun, ini cuma untuk bersenang-senang, atau ini sebagai pelarian begitu ya. Tapi di suatu ketika nanti ya, di saat kamu benar-benar ngerasa kayak udah capek mungkin ya dengan hal-hal seperti itu, maka Tuhan akan berikan petunjuk kepada kamu di mana kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar itu membuat kamu nyaman, yang benar-benar membuat kamu itu kayak berubah gitu loh. Ya, semoga aja ya. Apalagi di sini kamu itu sudah sangat spiritual ya. Kamu juga sudah memperbaiki perjalanan religi kamu. Di situ akhirnya kamu menemukan tujuan hidup kamu. Apalagi setelah bertemu dengan seseorang yang mungkin membawa pengaruh positif kepada kamu ya. Yang tadinya cuma ingin bermain-main, ya tadinya kamu kekanak-kanakan, kamu tidak dewasa, sekarang kamu sudah sangat bijak ya, sudah sangat bijak. Oke. Kita akan coba cek bagaimana perasaan terdalam seseorang tersebut kepada kamu. Oke. Bagaimana perasaan terdalam seseorang tersebut kepada kamu? Ya. You are so beautiful. Nah, dia mengatakan kamu itu begitu cantik atau ganteng. Ya, kamu itu begitu sangat perfect di mata dia. Makanya dia ini benar-benar ngerasa yakin kalau kamu itu akan bisa menjadi pasangannya dia. Makanya dia juga selain kamu cantik ya, cantik kamu itu dari dalam juga. Ya, jika kamu laki-laki ya kamu orang yang bertanggung jawab gitu loh. Kamu itu orang yang handsome banget, sehingga akhirnya dia merasa ini kamu orang yang benar-benar kayak yang dia cari gitu, ya. Nah, tapi di sini aku juga ngelihat ada ketakutan dalam dirinya dia. I'm terrified. Dia merasa takut. Ya, takut seperti apa ya? Selama ini kan dia suka bermain-main. Seperti takut juga intinya kayak ada sebuah karma. Ada sebuah ya, atau ini kamu ya, kamu yang takut di mana ada karma. Tetapi sih dia ngerasa melihat kamu itu adalah sosok yang sempurna. Ini juga bisa perasaan kamu ya, ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Nah, di sini listen to your heart. Coba dengarkan kata hati kamu. Bagaimana? Apakah kamu yakin setelah pertemuan ini akan ada sebuah hubungan yang lebih intens ke depannya? Nah, yakinkan diri kamu. Jika kamu belum mengenal dia, mungkin lebih cari tahu tentang dia. Ya, mungkin dari temannya, siapa dia, dari mana asalnya, dia bagaimana sifatnya, karakternya, ya. Kamu akan ngerasakan. Jika kamu ngerasa nyaman sama dia, arti kata dia adalah orang yang tepat. Ya. Begitu. Walaupun di sini ada ketakutan, entah itu dari kamu atau dari diri dia ya. Ada ketakutan, tapi coba dengarkan kata hati kamu. Kalau kamu merasa nyaman ya,
semoga aja akan ada sebuah kehidupan yang bahagia di masa depan. Nah, ternyata di sini aku ngelihat juga ada gairah. Sex with you. Seseorang ini begitu sangat bergairah juga. Selain mungkin dengan tulus, ya kalau gairah itu pasti ada cinta juga kan. Ada cinta pasti ada gairah juga gitu loh. Jadi di sini dia benar-benar kayak ngerasa sangat, ya apalagi kamu itu orang yang benar-benar ya dikatakan cantik atau ganteng ya, makanya dia itu kayak bergairah sekali, pengen bersama dengan kamu, pengen selalu ada buat kamu, pengen memiliki kamu ya. You're right. Nah, kamu benar. Intinya ya mungkin selama ini kamu ataupun dia pernah saling tegur atau saling kenal, tapi itu hanya sekedar saling mengenal aja, tidak dekat. Nah, mungkin setelah mengenal mungkin lebih dekat, ya mungkin dari seseorang atau teman ya, mungkin ini juga sebuah petunjuk ya. Bisa jadi kamu itu berteman dengan si A, terus si A punya teman juga dikenalin. Ternyata itu loh petunjuknya. Ya, kamu akan segera ketemu dengan jodoh kamu. Nah, di sini mungkin kamu yang dikatakan banyak orang menyukai kamu, dan kamu akan mulai untuk menjadi seseorang yang setia. Ya, kamu tidak akan mudah lagi tergoda mungkin oleh rayuan-rayuan di luar sana ya. Kamu hanya fokus kepada seseorang ini. Ya, karena intuisi kamu juga mengatakan kalau seseorang ini mungkin akan memberikan warna baru dalam hidup kamu. Ya. Nah, di sini aku juga ngelihat beberapa dari kamu terkadang kenapa mungkin kamu yang benar-benar tidak pernah serius mungkin dengan seseorang atau beberapa orang. Karena mungkin kamu dulu pernah punya pengalaman di saat kamu serius dengan seseorang, di saat kamu benar-benar mencintai seseorang, lalu dikecewakan. Di situ mungkin membuat kamu akhirnya memberontak. Hati kamu berontak, dan akhirnya kamu tidak pernah setia, atau kamu tidak pernah serius juga ya. Tapi di saat kamu ketemu dengan dia, kamu mulai berpikir untuk serius ya. Terkadang kan kita juga punya trauma. Ada trauma di saat kita dulu di masa lalu menjalin satu hubungan yang bahagia ya, tahu-tahu kandas begitu saja. Itu juga membuat kita trauma, apalagi kalau kita sudah banyak berjuang. Sudah banyak perjuangan kita, tahu-tahu perjuangan kita tidak dianggap. Alangkah sakitnya gitu ya. Di situ kamu mencoba untuk menutup hati, tapi ya di sini kamu bertemu dengan seseorang yang bisa membuka hati kamu. Itu ya. You make my heart full. Kamu membuat hati aku penuh gitu loh. Seolah di hati dia itu, di hati kamu itu adalah dia. Ya. Di hati kamu itu tidak ada lagi orang lain, tidak ada lagi si A, tidak ada lagi si B ya, tidak ada lagi si C ya. Sekarang yang ada dia. Dia yang merubah hati kamu dan merubah hidup kamu di sini. Dan kamu benar-benar kayak mencintai dia. Oke. Kita coba lihat siapa dia sebenarnya. Kita coba cek. Wow, rekan kerja, ada juga sih rekan kerja ya. Rekan kerja kamu, nanti kita susun dulu kartunya. Ya. Temannya saudara. Kamu punya saudara, dan saudara kamu punya teman. Nah, ini rekan kerja. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan rekan kerja. Ya, mungkin karena sering ketemu. Tapi kalau single sih gak apa-apa ya. Saudara teman. Nah, kamu punya teman tapi saudaranya. Ini beda, teman yang saudara. Kebalik ya. Kamu punya saudara, dan saudara kamu punya teman. Kalau ini kamu punya teman tapi teman kamu itu punya saudara gitu ya. Guru kamu yang pernah cuekin kamu. Oke, itu dia. Kamu sesuaikan aja ya dengan kasihnya kamu. Kita lihat untuk zodiak. Inisial dulu ya. Inisial, siapakah dia? Ada U, ada R, ada E, ada M, ada K, ada V. Kita ambil untuk zodiaknya. Ada Libra, ada Taurus, ada Gemini, ada Aries, ada Aries lagi. Oke, itu zodiak yang terkondisi dengan kamu.
Baik teman-temanku, jika tidak ada zodiak yang kamu fokuskan di sini, tapi ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu, ya mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.